Itu itu loh suaranya. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan loh tadi. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman semua. Malam, Bu. Nah, ini adminnya lagi kerja, lagi sibuk malam ini, jadi sepi musik ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kita, teman-teman. Untuk hari ini, tadi saya lupa share jadwalnya ya. Nanti ntar saya share. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kita akan, saya akan bagikan ke teman-teman kisi-kisi soal ujian sebelum kita masuk ke pembelajaran. Yang mana insya Allah nanti Senin besok kita akan mulai melakukan pembelajaran ya, dimulai dari bedah modul 1, modul 2 sampai dengan modul 6. Kemudian kita akan kupas tuntas Duduk sini, hal-hal Beb. yang mungkin belum teman-teman pahami dari setiap modul kompetensi itu. Nah, untuk kisi-kisi soal ujian ya, jadi di ujian saat ini Nah, ayo teman-teman, mati dulu. ini Nggak usah pakai eh, ulang. bang soalnya sudah berubah lagi ya, Tapi berbeda mereka tidak dengan nyimak tahun-tahun kedengeran. sebelumnya Jadi suara dia be kedengeran. ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu soal ujiannya terdiri dari 80 soal ya. 80 soal kemudian dibagi atas dua tipe ya, dua tipe soal. Tipe yang pertama itu adalah soal dengan indikator memahami. Indikator memahami itu ada di soal nomor 1 sampai nomor 70. Yang mana untuk soal-soal memahami itu tidak begitu sulit, teman-teman. Jadi jawabannya itu ada di modul, kita bisa open book di situ, dan skornya itu 1. Sedangkan untuk tipe soal yang kedua, yang nomor 71 sampai 80, nah itu merupakan soal-soal dengan indikator identifikasi ya, soal-soal analisa, ada juga soal-soal simulasi di situ, atau soal teknis ya, soal-soal yang membutuhkan analisa teman-teman di situ. Soal-soal studi kasus yang lumayan panjang. Kalau teman-teman sudah pernah menonton rekaman di YouTube saya, apalagi di deskripsi grup itu kan ada rekaman pembahasan tryout di situ kan, dan juga ada beberapa penjelasan, pembahasan-pembahasan juga rumus 12. Di situ teman-teman mungkin pernah melihat bahwa soal-soal identifikasi itu narasinya itu lumayan panjang teman-teman. Sehingga membutuhkan waktu untuk kita baca soal, untuk kita berpikir, apalagi kalau mau cari jawabannya di modul. Seringkali kita tidak menemukan jawaban di dalam modul untuk soal-soal dengan indikator identifikasi tadi itu. Nah, kenapa? Karena soal-soal identifikasi itu bentuknya itu kita perlu mencari kata kunci terlebih dahulu, teman-teman. Kalau soal-soal yang memahami tadi, ya, itu berupa pengertian, pelaku pengadaan itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, sehingga akan dengan mudah kita temukan di modul kalau kita open book. Tapi kalau soal-soal identifikasi, nah itu butuh ya, butuh berpikir kitanya di situ, teman-teman. Nah, tapi kabarnya untuk ujian yang sekarang ini, yang 100 soal, ya, nah itu skornya kan satu poin untuk setiap jawaban yang benar. Jadi dari 100 nomor itu, ya, kebanyakan soal-soalnya adalah soal-soal memahami, teman-teman. Tapi tidak sedikit juga, ya, ada soal-soal identifikasi di situ. Nah, di sini, ya, saya akan membagikan ke teman-teman, ya. Ini kita mulai dari sini dulu. Jadi, nanti materinya kita akan bahas mulai Senin, ya, teman-teman. Ini kita opening dulu di sini biar teman-teman paham seperti apa model soal ujian yang akan dihadapi. Nah, untuk materi Baca, ya, baca, materi yang baca. akan Nanti mama tidak. teman-teman pelajari di Belajar juga ini. eh, bentar ya. Nah, untuk materi yang akan teman-teman pelajari itu ada 6 ya. Ini kalau sudah pernah ujian pasti sudah clear dengan 6 materi ini. Nah, 6 materi itu terdiri dari materi dasar. Materi dasar itu ada di eh, kompetensi yang pertama, yaitu terkait pengantar pengadaan barang jasa pemerintah.
Oh, gaya lah. Nah, di materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun ini merupakan materi dasar, materi yang lumayan mudah, tapi kalau teman-teman belum paham di situ, ya, belum clear di situ, akan sangat sulit untuk melangkah ke materi-materi berikutnya. Kenapa? Ma, jangan lupa. Karena, ya, di materi yang pertama ini, materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah ini, di situ ya ada eh, pelaku pengadaan ya, tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan. Yang mana tugas kewenangan ini yang harus betul-betul teman-teman pahami di awal. Selain tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan, teman-teman juga perlu ya melihat secara utuh bagaimana gambaran proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, dua poin ini yang harus teman-teman kuasai di materi dasar. Karena tidak sedikit mereka yang ujian itu gagal ya, karena dia sudah hafal modul. Cara perencanaan ya, itu dia sudah tahu. Nah, tapi keliru ya memilih jawaban yang mana opsi jawaban itu seringkali mirip-mirip teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan besok ya ada opsi A, B, C, D, itu mirip-mirip antara A, B, C, D. Nah, makanya harus clear dulu di materi pengantar PBJP ini. Ya, jadi jangan disepelekan materi satu ini, materi dasarnya yang hari Senin nanti akan teman-teman pelajari ya. Walaupun itu mungkin materi mudah, hanya materi dasar, bukan inti-intinya ya, bukan teknisnya. Nah, tapi teman-teman harus kuasai dua hal tadi. Saya harap teman-teman mencatat ini, karena ini sangat penting sekali ya untuk pelaku pengadaan tadi. Jadi teman-teman harus kuasai tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan. Nah, menguasainya tidak harus dihafal ya, seperti itu. Karena kita kan bisa open book ya. Tapi minimal teman-teman paham si PA ya, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu tugasnya apa saja ya. Tentu saja KPA ya, PA KPA itu bertugas masih di ranah perencanaan teman-teman. Ya, jadi dia adalah pengguna anggaran, dia pula end usernya ya, pengguna akhirnya dari barang jasa itu, sehingga si PA KPA ini berada di awal ya dan juga berada di akhir gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Setelah PA KPA ini ada namanya pejabat pembuat komitmen, PPK ya. Nah, PPK ini merupakan perpanjangan tangan dari PA-KPA tadi, teman-teman. Teman-teman harus tahu tugas dan kewenangan dari PPK itu apa saja. Ya, itu ada di materi 1, nanti kita pelajari Senin. Tugas dan kewenangan dari si PPK tadi ini, itu mulai dari tahap perencanaan, kemudian masuk ke tahap persiapan pengadaan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan kontrak. Nah, ini pula yang harus teman-teman kuasai. Di tahap perencanaan itu apa saja ya yang dapat dilakukan oleh seorang PPK. Di tahap persiapan pengadaan, apa saja kewenangan dari seorang PPK. Dan di tahap pelaksanaan kontrak, apa saja ya yang dapat dilakukan oleh si PPK tadi. Jangan lupa dicatat ini kunci-kuncinya. Kemudian ada lagi yang namanya pokja pemilihan, ada pula namanya pejabat pengadaan, ya. Kalau di kelas ini ada yang P3K, ya. P3K. P3K itu tentu saja akan akan ditugaskan sebagai pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan, teman-teman. Jadi harus tahu tugas dan kewenangannya apa. Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan ini tugasnya berbeda dengan si PPK tadi. Kalau PPK adalah perpanjangan tangan dari PA-KPA, sedangkan si Pokmil ya, Pokja Pemilihan ataupun si pejabat pengadaan, ini merupakan pelaku pengadaan yang diamanahi ya. Jadi kita minta tolong ya, sebagai PPK itu minta tolong ke Pokmil atau ke pejabat pengadaan untuk mencarikan penyedia barang jasa yang kompeten tentu saja ya, yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian barang jasa yang ditawarkan oleh si calon penyedia barang jasa juga sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh si PPK tadi. Nah, ini semuanya akan kita pelajari di materi 1 ya, materi pengantar PBJP. Ada lagi yang namanya
tim penyelenggara swaklola ya ada di situ, agen pengadaan dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan teman-teman sebelum masuk ke pembelajaran hari Senin nanti bedah modul, saya sangat berharap teman-teman sudah membaca modul pengantar pengadaan. Ya, itu ada di deskripsi grup, teman-teman bisa unduh di situ ya, dan filenya itu teman-teman bisa highlight di poin-poin yang teman-teman anggap penting, dan teman-teman juga bisa mencatat ya, membuat ringkasan itu sangat efektif sekali. Di kelas-kelas sebelumnya, teman-teman, ini supaya teman-teman tahu ya, di kelas-kelas sebelumnya itu banyak sekali yang lulus dengan skor di atas 90 karena mereka itu meringkas, teman-teman, membuat rangkuman. Sejak privat kemarin, ya privat 11 itu saya sudah tidak lagi mewajibkan membuat rangkuman, tapi ketika teman-teman membuat rangkuman itu akan sangat efektif sekali. Ya, karena apa yang kita lihat itu dibandingkan dengan apa yang kita tulis, yang kita kerjakan, tentu saja apa yang kita tulis itu akan tersimpan lebih lama di memori ingatan kita. Jadi kalau teman-teman mau ujian sekitar 1 minggu lagi, itu teman-teman bisa membuat mind mapping, ya, rangkuman, karena apa yang Anda tulis itu menurut beberapa penelitian itu akan tersimpan selama kurang lebih 7 hari di memori ingatan kita. Ulang, ulang, Mbak. Oke. Nah, kemudian setelah nantinya teman-teman mempelajari materi pengantar pengadaan, kita akan melangkah ke materi teknis ya. Materi teknis di sini ada 4, teman-teman. Ada materi yang namanya kompetensi melakukan perencanaan pengadaan. Di sini ya teman-teman akan melihat bagaimana proses ya melakukan perencanaan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada banyak sekali poin-poin penting di materi perencanaan ini. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari ya materi berikutnya, yaitu materi pemilihan penyedia. Dan materi berikutnya adalah materi pengelolaan kontrak. Kalau teman-teman mencatat apa yang disampaikan oleh Mbak Agnes kemarin dan juga Mas Irawan, ya mereka berdua sampaikan bahwa 3 materi ini adalah materi dengan soal ujian yang paling banyak ya. Jadi soal-soal ujian yang sekarang ini yang 100 nomor itu banyak diambil dari 3 materi ini, teman-teman. Materi perencanaan, materi pemilihan, dan juga materi kontrak ya. Paling banyak komposisi soal dari 3 materi ini. Di materi perencanaan itu ada bagaimana cara menyusun spesifikasi teknis. Bahkan soal ujian yang sekarang ini sudah agak mirip dengan soal-soal P3K PPBJ, yang mana penyusunan spesifikasi teknis itu ada jenis-jenisnya ya. Ada namanya spesifikasi mutu, spesifikasi waktu, gitu. Kemudiannya spesifikasi mutu ini ada banyak macamnya ya. Ada spesifikasi kinerja, gitu. Ada spesifikasi yang menyebutkan merek, ya, komposisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman saya harapkan nanti setelah materi pengantar PBJP sebelum masuk ke bedah modul perencanaan, saya sangat harapkan teman-teman sudah membaca modul terlebih dahulu dan sudah meng-highlight ya, kalau di print out itu di stabilo gitu, yang poin-poin penting dan juga mencatat hal-hal yang belum teman-teman pahami. Begitu juga di materi pemilihan. Kemarin disampaikan oleh teman-teman yang udah sharing ya, bahwa soal-soal pemilihan penyedia itu lumayan banyak ya. Nah, eh, ada terkait Sangga ya, kemarin disampaikan oleh Mas Eka kalau nggak salah di grup privat 11. Kalau teman-teman di sini yang sudah sempat join di privat 11, di situ teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ada juga di materi pemilihan ini bagaimana cara melakukan evaluasi ya. Ada juga metode-metode di situ. Ada metode kualifikasi yang ada namanya pasca dan juga pra. Ada namanya metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran. Nah, banyak sekali soal yang keluar dari metode-metode itu, teman-teman. Saya harapkan sekali lagi teman-teman catat apa yang saya sampaikan hari ini ya. Dan juga di materi kontrak nanti teman-teman akan melihat bagaimana cara melakukan pengendalian kontrak itu, ruh dari materi kontrak di pengendalian kontrak. Tapi di materi kontrak ini tidak hanya soal-soal yang ujiannya itu tidak hanya keluar dari materi pengendalian kontrak, tentu saja ada di perumusan kontraknya juga, ya apa saja
eh, jenis-jenis kontraknya, ya, kemudian bagaimana bentuk kontrak. Nah, soal-soal seperti itulah yang kemungkinan besar akan keluar, teman-teman. Karena di ujian-ujian sebelumnya, soal-soal itulah yang keluar. Dan kemungkinan nanti pada saat teman-teman ujian, nah soal itu juga yang sama akan keluar, teman-teman. Kemudian untuk materi swakelola. Kalau materi swakelola ini sebenarnya materi yang tidak sulit. Tapi soal ujiannya itu sangat sulit. Ya, nah ini yang bikin kita bingung. Kok materinya sederhana, materinya tidak sulit untuk dipelajari, tapi kok soal ujiannya itu sulit dijawab? Karena soal-soal swakelola itu kebanyakan soal-soal studi kasus, teman-teman. Soal-soal analisa di situ. Jadi Anda akan ditampilkan dengan sebuah kasus ya yang terjadi di KLPD, di kementerian, lembaga maupun perangkat daerah, misalnya di Dinas Pertanian misalnya atau di Kementerian Pendidikan. Di situ ada sebuah paket. Jadi ada soal cerita di situ, teman-teman. Di PPK di situ akan bekerja sama dengan si A, si B, si C, dan teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi. Untuk kasus yang seperti itu, ya, yang mana yang paling tepat? Apakah menggunakan swakelola yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4? Dan tidak hanya itu, di soal-soal ujian kadang-kadang ya ada soal yang satu nomor pertanyaannya itu ada 3, teman-teman. Misalnya untuk swakelola dengan soal cerita seperti yang saya gambarkan tadi. Yang ditanyakan itu tipenya ya untuk tipe swakelola tipe berapa. Kemudian tim pelaksananya siapa gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi seperti itulah contoh-contoh ya gambaran. Mungkin teman-teman kalau yang baru belajar hari ini mungkin bingung seperti apa itu maksudnya. Nah, nanti di hari Senin itu kita mulai bahas satu persatu, teman-teman. Dan materi yang keenam adalah materi, ini bukan materi teknis ya, tetapi merupakan materi pendukung dari proses pembelajaran pengadaan barang jasa pemerintah ini. Ada namanya pengantar manajemen rantai pasok. Jadi teman-teman akan melihat seperti apa ya proses manajemen rantai pasok yang dilakukan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu saja keenam materi ini akan kita pelajari ya, akan kita bahas tuntas, kita akan kupas sampai ke hal-hal teknisnya selama teman-teman belajar di kelas privat angkatan ke-12 ini. Nah, untuk materi yang pertama tadi ya, materi pengantar pengadaan, di situ teman-teman akan melihat apa sih yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa pemerintah itu. Jadi ada definisi ya. Nah, definisi pengadaan kalau di soal-soal yang kemarin itu keluar satu nomor gitu. Nah, jangan lupa dicatat ya. Nah, kalau di soal kemarin keluar satu nomor dengan soal-soal jebakan. Nanti ketika pembahasan tryout teman-teman akan melihat seperti apa sih contoh-contoh soal yang pernah keluar gitu ya pada saat ujian atau prediksi soal yang kemungkinan akan keluar pada saat ujian nanti. Kemudian ruang lingkup dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu juga akan teman-teman pelajari di materi 1, materi pengantar PBJP ini. Apa tujuan dan kebijakan dari pengadaan? Nah, kalau yang sudah baca modul 1, modul pengantar pengadaan, itu teman-teman akan pasti sudah melihat ya, ini tujuan dan kebijakan kok mirip ya, gitu. Nah, tidak sedikit peserta ujian itu yang salah menjawab karena kemiripan tadi antara tujuan dan kebijakan. Untuk itu, teman-teman, saya sarankan sebentar ya setelah pemberian kisi-kisi ini, ketika teman-teman masih punya waktu belum ngantuk dan sempat membuka modul pengantar PBJP, teman-teman cari di situ yang tujuan dan kebijakan, teman-teman highlight ya di stabilo di situ kalau sudah di print out, kemudian teman-teman kasih sticky note. Dan besok ya, ini sekalian tips, besok ketika ujian kalau ada soal terkait tujuan ataupun kebijakan, tolong open book supaya tidak salah menjawab. Karena sangat mirip ini antara tujuan dan juga kebijakan. Kemudian, di materi pengantar PBJP ini, teman-teman akan mempelajari seperti apa prinsip-prinsip pengadaan. Kalau yang pernah ujian tingkat dasar tahun-tahun sebelumnya, di pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ujian terkait prinsip pengadaan itu
diminta untuk membedakan yang mana ini prinsip terbuka, ya, yang mana prinsip transparan. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang meminta kita untuk menjawab, misalnya transparan itu seperti apa sih? Nah, untuk ujian yang sekarang ini di 1 tahun terakhir ini lebih banyak ke soal-soal analisa teman-teman untuk yang prinsip, ya. Jadi prinsip itu soal-soal analisa itu teman-teman akan disajikan dengan soal-soal studi kasus, ya. Ada soal cerita di situ, digambarkan di suatu instansi ada terjadi dilakukan tender ya seperti itu dengan kriteria tertentu dan teman-teman diminta untuk mengidentifikasi untuk gambaran pada soal ini itu masuknya di prinsip yang mana? Prinsip transparan, yang terbuka ya atau yang lain. Nah, sehingga teman-teman juga perlu mempelajari prinsip-prinsip pengadaan ini. Sehingga ya ketika teman-teman betul-betul ingin lulus ujian, maka teman-teman sudah harus membuka modul mulai saat ini. Jadi jangan ada lagi ya mau ujian tapi tidak pernah baca modul, malas baca modul. Nah, itu akan sangat disayangkan sekali teman-teman. Ya. Nah, kemudian juga ada etika pengadaan. Etika pengadaan itu soal yang keluar paling sering terkait pertentangan kepentingan itu ada di modul. Nanti teman-teman cari di bagian mana yang pertentangan kepentingan atau conflict of interest di situ ada ya. Teman-teman bisa stabilo di situ. Kalau belum di print out masih berupa file buka di laptop itu teman-teman bisa highlight. Kemudian aspek hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau teman-teman sudah pernah ujian sebelumnya, mungkin di aspek hukum ini teman-teman tahu ya seperti apa aspek-aspek hukum itu ada aspek hukum administrasi, ya, ada perdata, ada pidana. Maka di soal-soal ujian yang saat ini itu kebanyakan soal studi kasus, teman-teman. Jadi ada gambaran cerita dan kita diminta untuk mengidentifikasi untuk kasus yang terjadi di soal itu masuknya di aspek hukum yang mana? Apakah masuk ke pidana, ke perdata, atau yang lain, gitu ya. Kemudian pelaku pengadaan yang saya sebutkan tadi ya, tugas kewenangan dari PAKPA, dari PPK, dari Pokmil, dari pejabat pengadaan itu sudah harus teman-teman pahami. Karena ketika teman-teman tidak pahami tugas dan kewenangan dari setiap pelaku pengadaan, nanti teman-teman akan kesulitan ketika menemukan soal identifikasi yang membahas tentang perencanaan. Misalnya disajikan, di situ ada penyusunan spesifikasi teknis. Tapi teman-teman bingung, ini spesifikasi teknis siapa ya yang punya tugas untuk menyusun itu? Akhirnya salah jawab, yang dipilih adalah Pokja Pemilihan. Padahal jawabannya adalah PPK. Nah, sehingga sekali lagi ya saya sampaikan ini selalu saya tekankan di setiap kelas bahwa pelaku pengadaan ini harus teman-teman pahami dengan benar apa tugas dan kewenangannya. Jangan lupa dicatat ya. Kemudian ada peran usaha kecil, penggunaan produk dalam negeri, dan juga pengadaan berkelanjutan. Ada juga PBJ secara elektronik. Di situ membahas tentang LPSE, yang mana fungsi dari LPSE itu, layanan penyelesaian sengketa, layanan pengadaan secara elektronik, nah itu sering keluar pada saat ujian, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa dicatat kisi-kisi soal ujian ini. Kemudian ada SDM PBJ, ya. SDM PBJ itu ada yang namanya ada mediator, ada yang namanya personil lainnya, ya. Itu ada di modul. Soal-soalnya seperti itu yang keluar, teman-teman. Kemudian pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga pelayanan hukum dalam PBJP. Yang sanksi di modul, seingat saya itu ada tabelnya, ya. Untuk sanksi, misalnya peserta tender ketika menyampaikan penawaran, ternyata dokumen yang disampaikan itu tidak benar. Maka sanksinya apa? Nah, seperti itu soal ujiannya, teman-teman. Ya, disanksinya apakah di blacklist, ya, dikenakan pengenaan daftar hitam. Tapi daftar hitamnya berapa tahun? Apakah 1 tahun atau 2 tahun? Nah, sehingga untuk soal-soal seperti ini, teman-teman perlu menempelkan sticky note di dalam tabel sanksi yang ada di dalam modul 1 ini. Ya, oke. Yang berikutnya, untuk materi perencanaan. Nah, ini materi yang paling banyak keluar ya, materi perencanaan. Tadi saya sebutkan ya, materi perencanaan, materi pemilihan, dan juga materi kontrak itu paling banyak soal ujian keluar dari 3 materi ini.
Di materi perencanaan, itu dimulai dari tahapan identifikasi atau review kebutuhan. Nanti kita akan pelajari seperti apa ini ya, bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan. Eno. Kemudian Oh, dia ke Eno. Oh, yang ada dua. menyusun spesifikasi teknis, teman-teman. Bagaimana cara menyusun spesifikasi teknis yang saya sebutkan tadi ya, ada spesifikasi waktu, spesifikasi mutu, dan jenis-jenisnya. Itu jangan lupa dipelajari mulai dari hari ini ya. Kemudian bagaimana cara menyusun perkiraan harga. Ada namanya penyusunan RAB, rencana anggaran biaya. Ada namanya penyusunan HPS, yang mana di materi penyusunan HPS ini paling banyak soal keluar situ. Ya, bisa 4, 6, bahkan 8 nomor. Jadi jangan lupa yang sudah memulai proses untuk membaca modul, teman-teman stabilo di situ ya, di highlight situ. Untuk penyusunan HPS ini. Ada fungsi HPS ya, kegunaan HPS. Kemudian ketentuan HPS itu tolong ditandai sejak saat ini teman-teman. Kemudian ada materi-materi yang lainnya terkait perumusan strategi pengadaan, ada perumusan organisasi pengadaan, kemudian bagaimana cara menayangkan RUP ya ke dalam sirup. Nah, itu bisa teman-teman pelajari di modul perencanaan. Kemudian modul yang keempat, yang ketiga ya, terkait pemilihan penyedia barang jasa. Ini adalah materi inti ya. Di materi pemilihan penyedia ini, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, teman-teman. Mulai dari si pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK, tata caranya seperti apa saja yang akan direview, itu semuanya ada di dalam modul pemilihan penyedia. Saya tidak akan berbicara banyak tentang pemilihan penyedia ini karena nanti ketika kita ketemu di kelas itu kita akan kupas tuntas. Dan walaupun waktu belajar kita untuk materi pemilihan penyedia ini hanya setiap hari gitu ya, 1 hari 3 jam pelajaran itu kita tuntaskan satu materi, tapi kemungkinan besar teman-teman untuk materi pemilihan itu kita akan bahas ya, kalau teman-teman aktif di kelas nanti itu kita bisa bahas 2 sampai 3 hari supaya bisa clear untuk materi pemilihan ya. Kemudian materi kontrak juga seperti itu, karena materinya lumayan panjang, itu bisa kita bahas 2 sampai 3 hari, sehingga kemungkinan pembelajaran kita yang 28 hari, itu kemungkinan akan menjadi 30 hari, seperti itu ya. Nah, tapi kembali lagi ke keaktifan dari teman-teman. Kalau pada saat diskusi nanti teman-teman diem-diem aja, ya pasti 1 hari udah selesai materinya ya. Nah, di materi kontrak, seperti yang saya sebutkan tadi, paling inti di sini adalah pengendalian yang bagian 3 ya, poin 3 ini pengendalian pelaksanaan kontrak. Nah, itu soal yang paling banyak keluar pada saat ujian ya. Kemudian untuk swakelola seperti yang saya jelaskan tadi model soalnya walaupun materi mudah tapi soal-soalnya lumayan sulit karena kebanyakan soal identifikasi. Kemudian untuk materi pengantar manajemen rantai pasok, ini merupakan materi pendukung, tidak begitu sulit materinya sebenarnya, tetapi banyak istilah-istilah asing di dalam materi ini, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman ya perlu mempelajarinya dengan baik ya, dengan sering mengulang untuk materi SCM ini, supaya pada saat ujian nanti teman-teman tidak keliru dalam memilih jawaban. Ya. Nah, prediksi komposisi materi ujian, ya, materi ujian kompetensi yang akan teman-teman hadapi, jadi 100 soal itu kita bagi ya di dalam berdasarkan materinya ya, 6 kompetensi tadi yang sudah teman-teman lihat. Di materi 1 terkait pengantar PBJP, ini kalau sebentar teman-teman mulai pelajari karena kelasnya mulai Senin ya untuk pembahasan materinya bedah modul. Jadi teman-teman ada waktu sebentar malam atau besok pagi hari Minggu itu teman-teman waktunya sebaiknya digunakan untuk membaca modul juga membuat catatan ya. Di modul pengantar PBJP ketika teman-teman baca nanti teman-teman cari di situ mana definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Karena itu seringkali keluar pada saat ujian 1 nomor situ. Jadi langsung di-highlight teman-teman. Kalau perlu dikasih sticky note di situ. Ya, supaya kalau besok ujian, kemudian teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di buku. Nah, tapi
Kalau untuk materi-materi dasar ini sebenarnya materinya tidak begitu sulit ya. Sehingga ketika ujian nanti kemudian teman-teman bingung, aduh, apa ya definisi pengadaan? Teman-teman open book, sebenarnya waktu Anda terbuang di situ teman-teman ya. Jadi habis waktunya untuk open book. Jadi saran dari saya ketika teman-teman belajar sebaiknya dilakukan pengulangan. Jadi baca definisi pengadaan itu apa teman-teman ulang 3, 4 kali bahkan 6 kali. Insya Allah teman-teman akan hafal di luar kepala itu. Nanti dicoba lakukan ya. Jadi kalau 3 kali 4 kali belum hafal ya teman-teman baca lagi. Seperti itu. Kemudian ruang lingkup pengadaan itu kurang lebih ada 1 soal. Bisa dilihat nanti di modul yang mana ruang lingkup pengadaan itu. Nah, ada 1 soal di situ yang keluar, teman-teman. Kemudian tujuan pengadaan, ya. Kebijakan pengadaan itu masing-masing 2 soal. Begitu juga dari prinsip etika, ya. Kurang lebih itu 1 sampai 2 soal yang akan keluar. Aspek hukum tadi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Itu ada 1 soal, tapi kabarnya beberapa teman-teman yang ujian kemarin katanya ada 2 soal yang keluar dari aspek hukum ini. Dan itu soal cerita ya, soal studi kasus teman-teman. Kemudian pelaku pengadaan ada 3 soal. Jadi teman-teman harus pahami ya dengan baik tadi tugas kewenangan PA, KPA, PPK, dan lain-lain. Tapi yang paling sering keluar untuk pelaku pengadaan ini adalah tugas dari PPK dan juga Pokja pemilihan. Jadi jangan lupa dicatat ya, kemudian dicari di dalam modul yang mana itu tugas kewenangan dari Pokmil maupun si PPK tadi ini, dan teman-teman bisa mulai highlight di kata-kata kuncinya. Kemudian, untuk peran usaha kecil ya, PPDN itu kemungkinan ada 1 soal yang keluar. PBJ secara elektronik. Yang sering keluar di sini ini adalah fungsi dari LPSE. Jadi dicari di dalam modul 1 itu mana fungsi dari LPSE itu. Langsung teman-teman kasih sticky note dan teman-teman stabilo di situ. SDM PBJ itu kurang lebih 1 nomor, dan juga sanksi ya, untuk pengawasan pengaduan sanksi dan pelayanan hukum itu 1 nomor, tapi kabarnya beberapa teman kita yang ujian 100 nomor itu ada 2 soal yang keluar dari sanksi ya. Kemudian untuk ini contoh soalnya teman-teman, untuk soal-soal pemahaman atau soal-soal yang sederhana terkait pengantar PBJP kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada pelaksanaan e-purchasing. Ya, e-purchasing itu teman-teman sudah harus tahu apa e-purchasing itu ya. Jadi e-purchasing itu ada yang tahu sini? E-purchasing adalah tata cara pembelian melalui Elektronik. katalog elektronik dan juga toko daring. Jadi harus tahu dulu itu ya. Nah, selain teman-teman perlu tahu istilah-istilah yang ada seperti e-purchasing tadi, teman-teman juga harus tahu siapa pelaku pengadaan yang punya kewenangan untuk melakukan e-purchasing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, teman-teman, untuk pelaku pengadaan, tugas kewenangannya. Nah, ini harus teman-teman clear situ. E-purchasing, tata cara pembelian melalui katalog elektronik ataupun toko daring. Itu tugas siapa? Siapa yang melakukan pembelian melalui katalog elektronik ataupun toko daring? Jadi ada 2 teman-teman ya. Ada 2 pelaku pengadaan yang punya kewenangan untuk melakukan e-purchasing ini. Yang pertama adalah pejabat pengadaan. Jadi tadi e-purchasingnya pembelian melalui katalog elektronik ataupun toko daring. Yang bisa belanja ke katalog elektronik itu ataupun toko dalam jaringan tadi, itu ada 2 kan? Yang pertama adalah pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini bisa belanja ke katalog elektronik ataupun toko daring ketika pagu anggaran yang tersedia ya, untuk 1 paket itu misalnya ada pembelian laptop melalui e-purchasing, melalui katalog. Itu anggarannya tidak melebihi 200 juta. Jadi untuk pejabat pengadaan batasannya 200 juta, teman-teman. Sedangkan ketika pagu anggarannya itu di atas 200 juta, maka kewenangannya PPK, betul sekali. Ini yang harus teman-teman pahami dulu di awal, ya. Harus clear dulu di materi 1. Sehingga ketika teman-teman sudah tahu konsep tadi ini, e-purchasing itu apa, siapa yang punya kewenangan untuk melakukan e-purchasing itu, maka teman-teman akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan di sini, pelaksanaan e-purchasing pada pengadaan pakaian batik tradisional dengan nilai 500 juta dilakukan oleh PPK karena di atas 200 juta. 100 juta. Nah, jadi seperti itu cara belajarnya, teman-teman.
Kemudian untuk materi perencanaan ya, materi perencanaan ini lumayan banyak ya komposisi soal yang keluar itu sekitar 20 nomor atau 22 nomor ya. Yang pertama di modul ketika teman-teman nanti mulai proses membaca modul, teman-teman akan menemukan subbab tentang identifikasi, review kebutuhan dan juga penetapan jenis barang jasa. Di situ kurang lebih ada 3 soal yang akan keluar, jadi teman-teman bisa melihat di modul ya pokok-pokok pembahasannya seperti apa. Nanti di pembahasan tryout teman-teman akan melihat, oh ini loh soal-soal yang pernah keluar seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis dan juga kerangka acuan kerja. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penyusunan spektek itu paling banyak keluar teman-teman di spesifikasi mutu ya. Itu di modul ada spesifikasi mutu. Ada spesifikasi, di dalam spesifikasi mutu itu ada banyak jenis-jenisnya. Ada yang penyebutan merek ya. Teman-teman harus tahu merek itu boleh disebutkan ketika apa kriterianya. Nah, itu teman-teman cari di dalam modul, ada penjelasannya. Ya, dikasih highlight, kemudian kasih sticky note. Karena itulah soal yang paling banyak keluar untuk materi perencanaan. Kemudian ada lagi spesifikasi komposisi, ya. Ada spesifikasi fungsi kinerja. Itu contoh-contohnya seperti apa? Misalnya untuk spesifikasi komposisi. Kalau komposisi ini berarti identik dengan kandungan zat, kan seperti itu. Berarti pengadaan obat. Jadi kalau ada pengadaan obat dengan kandungan mengandung paracetamol 500 mg misalnya, berarti itu spesifikasi komposisi, teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu dengan soal-soal seperti itu. Disajikan soalnya di rumah sakit apa gitu. Kabupaten apa gitu. Jadi di soal ujian itu kan banyak kata keterangan ya. Jadi disebutkan misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso terdapat pengadaan obat untuk apa misalnya untuk demam berdarah atau untuk apa itu semuanya kata keterangan teman-teman. Teman-teman harus fokusnya itu di pengadaan obat tadi. Oh, obat berarti barang ya. Nah, pengadaan obat tadi itu disebutkan yang mengandung paracetamol sekian atau mengandung zat-zat apa seperti itu disebutkan di dalam soal. Dan soal ujiannya itu kadang-kadang lumayan panjang, bikin kita bingung. Tapi ketika teman-teman ya seperti kemarin Mas Irawan bilang sebelum mulai kelas harus nonton dulu pemaparan yang rumus 12. Itu ada di YouTube saya, teman-teman lihat dulu situ. Maka teman-teman akan pelajari ya bagaimana cara mengenali kata kunci pada soal. Dan ketika teman-teman sudah pelajari rumus 12, maka ketika teman-teman nanti baca soal, ya ini ketika sudah proses pembelajaran dilakukan. Kalau sekarang kan masih bingung-bingung kan, masih awal kan. Tapi ketika sudah pemaparan materi, kemudian kita sampai di pembahasan tryout, di situ akan saya sharing kepada teman-teman bagaimana cara menjawab cepat. Sehingga waktu ujian yang 100 nomor tadi ini, waktu pengerjaannya kan 120 menit kan? Berarti satu soal itu kurang lebih 1,2 menit. Tapi teman-teman bisa menyelesaikan waktu untuk menjawab soal itu dalam waktu setengah menit atau maksimal 1 menit gitu. Karena kalau teman-teman tidak pakai cara ini, pakai teknik baca cepat, maka teman-teman bisa habis waktu sampai 3 menit untuk membaca soal, apalagi ketika teman-teman mencari jawaban di dalam modul. Itu buka modul itu habis waktunya di situ, teman-teman. Tapi ini bertahap ya. Jadi nanti kita belajar dulu untuk bedah modul, kemudian pemaparan materi, diskusi, baru teman-teman akan saya sharingkan ya bagaimana strategi ujian gitu. Salah satunya adalah dengan teknik baca cepat itu. Nah, kita kembali ke soal pengadaan obat tadi. Di pengadaan obat tadi, ketika teman-teman sudah tahu teknik baca cepat, maka teman-teman ya, ketika baca, itu fokusnya itu akan langsung ke pengadaan obat. Pengadaan obat mengandung paracetamol, itu langsung diidentifikasi, langsung bekerja ini otaknya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ini masuk di jenis spesifikasi mutu yang mana? Maka otomatis jawabannya adalah spesifikasi komposisi, teman-teman. Begitu juga dengan soal-soal yang lain, karena jenis spesifikasi mutu ini ada banyak sekali ya. Ada tadi spesifikasi yang merek ya, dan lain sebagainya. Ada juga spesifikasi sampel ya, seperti itu. Misalnya di dalam contoh soal ujiannya, misalnya ada pengadaan baju batik gitu ya, atau kain batik.
kain batik ini si PPK sulit untuk mendeskripsikan seperti apa kain batik, bahan dari batik itu yang dibutuhkan. Maka ketika teman-teman sudah membaca modul, sudah ikut pembahasan materi ya, untuk pengadaan seperti itu ya, batik atau pengadaan apapun itu yang sulit untuk dideskripsikan seperti apa spesifikasi teknisnya. Misalnya kalau kain itu kan ketika kita sebutkan kainnya itu tebal, tapi tebal kan kita tidak tahu ketebalannya berapa senti karena tidak bisa, agak sulit ya untuk diukur berapa milimeter itu ketebalan dari kain, itu agak sulit. Ketika kita sebutkan spesifikasi teknis, ketika kita menjadi PPK, kemudian kita sebutkan kita butuh kain batik yang halus, yang licin. Tapi jenis kain yang licin itu ada banyak, teman-teman. Begitu juga ketika kita sebutkan kita butuh kain yang berserat. Ada banyak ya jenis-jenis kain yang berserat. Nah, maka untuk kasus seperti itu ya, untuk barang yang agak sulit kita deskripsikan seperti apa spesifikasi teknisnya, maka kita bisa menggunakan sampel di situ. Jadi contoh kain yang dibutuhkan itu kita bisa gunting sebagai PPK, kemudian kita tampilkan ya pada saat proses pemilihan penyedia, yang seperti ini loh jenis kain yang dibutuhkan itu. Nah, itu namanya spesifikasi sampel, teman-teman. Jadi besok ketika ada soal ujian, ya, kemudian soal ujiannya itu membahas pengadaan kain tadi dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, sulit dideskripsikan untuk spesifikasi teknisnya atau untuk bahan yang digunakan, dan yang ditanyakan adalah jenis, spesifikasi mutu, atau spesifikasi kualitas, maka jawabannya itu adalah spesifikasi sampel. Seperti itu. Ya. Kemudian, untuk pokok pembahasan berikutnya, HPS, seperti saya sebutkan tadi ya, HPS ini paling banyak keluar pada saat ujian. Nanti ketika teman-teman belajar ya, mulai bedah modul besok hari Senin ya, hari Selasa, yang untuk materi perencanaan, teman-teman gali situ. Seperti apa ini penyusunan perkiraan harga ini, khususnya yang untuk HPS, teman-teman. Kemudian strategi pengadaan dan lain-lain. Ya, kemarin juga di grup itu yang privat 11 saya lihat sudah ada beberapa FR yang dibagikan oleh teman-teman yang sudah lulus ujian ya, teman-teman juga bisa mencatat di situ. Kurang lebih seperti itulah poin-poin yang akan keluar pada saat ujian nanti. Contoh dari soal perencanaan seperti ini kira-kira. Pengadaan barang jasa di bawah ini yang tidak dapat menyebutkan merek ya dalam penyusunan spesifikasi teknis. Tentu saja untuk bisa menjawab ini kalau kita baca ya, kita baca soalnya tapi kita belum pelajari modul, kita akan bingung. Yang mana ini, sulit sekali soalnya. Tapi ketika teman-teman sudah baca modul dan di dalam modul perencanaan itu teman-teman sudah lihat ya, untuk penyebutan merek itu dimungkinkan atau boleh digunakan ketika kriterianya apa ya. Nah, itu ada beberapa kriteria, misalnya untuk suku cadang ya, itu dibolehkan untuk menyebutkan merek. Suku cadang itu maksudnya apa? Misalnya ada printer ya, printer merek X gitu. Yang rusak adalah cartridge-nya ya, cartridge-nya. Jadi cartridge-nya ini ketika mau diganti tentu saja harus sesuai dengan merek dari printer itu kan. Nah, itu namanya suku cadang. Berarti ketika pengadaan cartridge ya, maka kita bisa menyebutkan merek di situ, teman-teman. Nah, itu ada di modul ya. Maka di sini ketika yang ditanyakan yang tidak dapat menyebutkan merek, yang A berarti bisa kan? Berarti bukan itu jawabannya, kita buang opsi A. Kemudian yang opsi B, teman-teman. Penggantian bagian ARD pada lift. Jadi ada lift, kemudian ada komponen yang rusak ya di dalamnya. Nah, di dalam modul di situ disebutkan bahwa kita dapat menyebutkan merek ketika barang jasa itu merupakan komponen ya, komponen dari barang jasa yang sudah ada. Contohnya ini, lift ada rusak bagiannya ya, komponen di dalamnya, maka itu bisa kita sebutkan merek. Karena kalau kita tidak menyebutkan merek situ, bisa saja yang datang nanti barangnya tidak sesuai dengan merek dari lift, akhirnya tidak kompatibel. Contoh lain, misalnya ada AC ya. Jadi ada AC, kemudian yang rusak itu Windows-nya. Jadi apa?
kipasnya ya, kipasnya di luar gitu teman-teman. Nah, maka ketika kita beli itu kan harus sesuai mereknya kan? Nah, itu dimungkinkan untuk penyebutan merek. Sehingga yang poin B ini kita buang. Karena itu sesuai ya. Yang ditanyakan di sini adalah yang tidak boleh atau tidak dapat menyebutkan merek. Yang ketiga, yang C, pengadaan server melalui e-purchasing. Di dalam modul itu disebutkan bahwa ketika kita belanja barang jasa melalui e-katalog atau kita sebut sebagai e-purchasing, di situ boleh menyebutkan merek. Misalnya ada mau beli laptop ya, laptop mau beli tapi beli di dalam e-katalog, maka kita bisa sebutkan laptopnya merek X gitu. Maka yang C ini kita buang. Otomatis ketika A, B, C salah, maka jawabannya adalah yang D. Tanpa perlu teman-teman baca apa itu yang D. Ya, nah, tapi kalau teman-teman baca pengadaan kendaraan dinas melalui tender, maka tender itu tidak menyebutkan merek teman-teman ya. Nah, berikutnya untuk materi pemilihan ini paling banyak keluar ya. Di setiap ujian itu pasti ketika bang soal berubah, tapi komposisinya kurang lebih sama. Di materi pemilihan itu paling banyak keluar. Nanti ketika teman-teman sudah pelajari materi pemilihan ini agak berat materinya teman-teman ya. Jadi memang perlu pengulangan ketika kita proses belajar. Jadi mungkin nanti ketika kita belajar itu agak lama prosesnya di materi pemilihan penyedia. Karena kita akan gali satu persatu ya untuk pemilihan penyedia ini. Sehingga saya sarankan teman-teman untuk materi pemilihan, selain teman-teman membaca modul, sebaiknya teman-teman menonton rekaman yang pernah ada. Itu ada di YouTube saya. Ada beberapa rekaman yang kami privat, teman-teman bisa lihat di deskripsi grup ya. Ada rekaman kelas sebelumnya. Di situ teman-teman bisa akses, nonton materi pemilihan penyedia seperti apa, sehingga teman-teman ada gambaran awal sebelum memulai proses pembelajaran nanti. Contoh dari soal pemilihan penyedia kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini ada soal. Pokja pemilihan melakukan review terhadap dokumen persiapan. Dan ternyata ditemukan bahwa barang yang dibutuhkan oleh si PPK berdasarkan spesifikasi teknis yang telah disusun itu ternyata sudah tidak diproduksi lagi di pasaran. Nah, ini namanya soal studi kasus. Jadi ada cerita di situ. Ketika Anda jadi pokmil ya, mau review dokumen persiapan yang dibuat oleh si PPK, ternyata barang jasa yang dibutuhkan oleh si PPK tadi sudah tidak ada di pasar. Gitu. Jadi untuk apa dilakukan proses pemilihan? Toh barangnya kan sudah tidak ada di pasar lagi. Nah, maka yang ditanyakan apa ya tindakan yang Anda lakukan selaku pokja pemilihan. Untuk soal-soal studi kasus seperti ini, teman-teman harus bisa memposisikan diri Anda sebagai si pelaku pengadaan. Nah, jadi untuk soal seperti ini, seperti yang kemarin Mas Irawan sampaikan, ya, kalau teman-teman mencatat, beliau sampaikan bahwa untuk soal-soal yang lumayan panjang atau soal-soal studi kasus, maka cara mengerjakannya adalah fokus atau mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Di pertanyaan ini disebutkan apa yang harus dilakukan sebagai pokmil. Jadi fokus Anda ke situ. Saya pokmilnya, kasus seperti ini, apa yang akan saya lakukan? Nah, di opsi A, memerintahkan PPK untuk melakukan perubahan. Ya, nah, si pokmil ini bukan atasannya si PPK. PPK ini atasannya PAKPA. Tadi saya sebutkan bahwa pokmil atau pejabat pengadaan ini dimintai tolong oleh si PPK untuk mencarikan penyedia ya yang tepat sesuai kriteria atau persyaratan yang ditentukan. Sehingga karena si pokmil ini bukan atasannya si PPK, maka dia tidak bisa memerintah PPK untuk melakukan apapun itu. Ya, jadi ini salah yang opsi A. Yang opsi B, mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang tepat. Dia tidak memerintah, tapi dia usulkan. Yang namanya mengusulkan, jadi si Pokmil mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan. Jadi ya terserah si PPK. Kan kita usulkan saja. Kalau PPK mau rubah, ya bagus. Ya. Tapi kalau PPK tidak mau rubah, ya itu juga hak dia. Ya, seperti itu kan. Nah, PPK yang punya kewenangan di sini untuk menyusun spesifikasi teknis. Gitu.
Jadi kalau PPK tidak mau rubah, ya sudah, mau bagaimana ya, Pokjanya bisa menolak situ untuk melakukan proses pemilihan penyedia. Nah, ini yang tepat opsi B. Kemudian yang opsi C, mengubah spesifikasi produk tanpa persetujuan dari PPK. Kewenangan untuk melakukan penyusunan spesifikasi teknis itu ada di PPK, teman-teman. Makanya saya sampaikan tadi di awal, teman-teman harus paham betul apa tugas dan kewenangan dari si pelaku pengadaan ini. Ketika teman-teman sudah tahu bahwa spesifikasi teknis itu hanya bisa dirubah oleh si PPK, maka yang opsi C ini otomatis salah. Kok Pokmil bukan kewenangannya melakukan penyusunan spek-spek, tapi kok dia yang merubah, apalagi tanpa persetujuan dari PPK. Bahkan ketika si Pokmil merubah spesifikasi teknis atas sepersetujuan PPK pun itu salah, keliru teman-teman ya. Karena Pokmil tidak bisa merubah, yang merubah adalah si PPK itu sendiri. Nah, yang opsi D, melaporkan kepada PA-KPA. Nah, di sini kita tidak ada lapor-melapor sih seperti itu ya. Jadi yang paling tepat tadi adalah yang opsi B, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini mulai berat ya pembahasan kita mungkin. Ini belum terima materi, ini langsung terima kisi-kisi ini. Nanti kita ulang lagi teman-teman. Ketika sudah pembelajaran dilakukan, nanti kita akan review kembali untuk soal-soal tryout sehingga teman-teman akan lebih mudah ya menemukan pola atau peta jalan seperti apa sih soal-soal ujian yang kemungkinan akan keluar ketika teman-teman nanti ya berada di ruang ujian gitu. Kemudian materi 4, pengelolaan kontrak. Ini juga lumayan banyak ya soal yang keluar dari materi ini. Untuk materi-materi pengendalian kontrak, sekali lagi itu perlu teman-teman pahami. Tapi karena materi kontrak ini agak berat ya, agak teknis, sehingga saya sarankan teman-teman harus pelajari dengan baik dulu materi 1, 2, dan 3 tadi, baru bisa fokus belajar materi kontrak. Ya, kalau langsung mulai di materi kontrak itu akan sangat sulit sekali karena ini materi teknis, teman-teman. Contoh dari soal pengelolaan kontrak kurang lebih seperti ini ya. Ini ada kasus di sini, ada tender pekerjaan konstruksi ya dengan nilai pagu anggaran 11 miliar. HPS-nya 10 miliar. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Pagu anggarannya 11 miliar, tapi HPS yang disusun oleh PPK yaitu 10 miliar. Tentu saja ini boleh selama tidak melebihi pagu anggaran. Karena batasan tertinggi itu adalah pagu. Pagu yang tersedia 11 miliar, kemudian PPK menghitung ya anggaran yang dibutuhkan itu ternyata 12 miliar. Nah, itu kelebihan 1 miliarnya itu mau bayar pakai apa nanti ketika berkontrak. Sehingga itu tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, pagunya 11 miliar, kebutuhannya PPK 10 miliar ya tentu saja itu boleh. Nah, CVX merupakan penawar terendah. Ya. Penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi 9 miliar. Nah, ini agak teknis kan materinya. Makanya saya bilang tadi, teman-teman harus clear dulu di 3 materi sebelumnya sebelum masuk ke materi kontrak ini. Karena ini materi teknis. Kalau belum pelajari 3 materi sebelumnya akan sangat sulit untuk menjawab ini ya. Nah, si CVX ini merupakan penawar terendah. Jadi dalam proses tender, ini kan disebutkan kasusnya tender ya. Jadi dalam proses tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, tentu saja Pokja Pemilihan ini tadi ya dititipi amanah ya dimintai tolong oleh si PPK untuk mencarikan penyedia yang tepat ya, yang memenuhi persyaratan. Ketika si Pokja Pemilihan mencari penyedia itu ya dalam prosesnya atau dalam tender itu, maka tentu saja akan ada banyak ya calon penyedia yang menyampaikan penawaran gitu. Nah, dari beberapa calon penyedia yang menyampaikan penawaran, ternyata penawaran yang paling rendah itu adalah penawaran dari CVX, teman-teman. Penawarannya ya setelah dikoreksi oleh Pokja, dikoreksi ini maksudnya dihitung kembali oleh Pokja, itu adalah sebesar 9 miliar. Tadi HPS-nya 10 miliar, kemudian penawarannya adalah 9 miliar. Nah, kemudian si CVX tadi ditetapkan sebagai pemenang oleh si Pokja Pemilihan ya. Ditunjuk sebagai penyedia barang jasa. Nah, kalau sudah menyebut penyedia barang jasa ditunjuk sebagai penyedia barang jasa, maka kewenangan untuk
menunjuk penyedia barang jasa itu ada di PPK. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman, harus clear dulu di tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan khususnya PPK dan juga Pokja Pemilihan. Nah, ini sudah saya ulang beberapa kali, ini sangat penting sekali, harus teman-teman lakukan ini jika ingin lulus dengan skor yang tinggi, ya. Nah, jadi tadi kewenangan untuk menunjuk penyedia barang jasa itu ada di PPK. Karena si PPK nanti ketika proses tender sudah selesai dilakukan, Pokja Pemilihan sudah memilih dan menetapkan si CVX tadi sebagai pemenang, ya, maka kemudian hasil pemilihan penyedia itu akan diberikan kepada si PPK. Kan PPK tadi yang mintai tolong si Pokmil untuk mencari penyedia kan? Jadi ketika penyedianya sudah dicari, sudah didapatkan, maka Pokmil akan kasih ke si PPK, ini loh yang menang. Dan si PPK akan menerbitkan yang namanya Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atau SPPBJ, teman-teman. Jadi seperti itu gambarannya. Nanti ini kita akan pelajari di materi 1 ya, tentang alur pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ketika si PPK tadi sudah menerbitkan SPPBJ, maka si peserta tender tadi yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, berarti kita menyebutnya sebagai calon penyedia barang jasa, tentu saja dia nanti akan berkontrak dengan si PPK. Sebelum dia berkontrak, dia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan, ya. Nah, nanti kita akan pelajari di materi kontrak, jaminan pelaksanaan itu ketentuannya seperti apa, ya. Nah, ketika tadi si calon penyedia ini menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada si PPK, maka ada besaran dari jaminan pelaksanaan itu, teman-teman. Nah, ini ada di modul pengelolaan kontrak. Ini materi teknis sekali, ya. Jadi harus kita pelajari satu persatu, mulai dari materi awal sampai dengan materi yang terakhir. Nah, jaminan pelaksanaan itu besarnya adalah 5%. 5% dari HPS ketika penawarannya wajar, ya. Nah, nanti itu kita akan pelajari seperti apa penawaran wajar dan penawaran tidak wajar. Tapi ketika penawarannya tidak wajar, maka ketika penawarannya wajar, maka besar jaminan pelaksananya itu adalah 5% dari nilai kontrak atau dari nilai penawaran terkoreksi. Sedangkan ketika penawarannya tidak wajar, maka besar jaminan pelaksanaan itu adalah 5% dari nilai HPS. Nah, di sini tadi ya, nilai penawaran terkoreksinya adalah 9 miliar. Maka penawaran terkoreksi ini, nilai penawaran terkoreksi ini yang akan menjadi nilai kontrak, teman-teman. Jadi nilai kontraknya adalah 9 miliar nanti. Ya. Nah, tadi ketentuannya, jaminan pelaksanaan ini 5% dikalikan dengan 9 miliar ketika penawaran wajar. Penawaran wajar itu, ya, ini jangan lupa dicatat, penawaran wajar adalah penawaran yang nilainya 80% HPS ke atas. Itu penawaran wajar. Penawaran tidak wajar adalah penawaran yang nilainya di bawah 80% HPS. Ya, saya ulangi. Penawaran wajar adalah penawaran yang nilainya 80% HPS ke atas. Ya, jadi HPS-nya di sini berapa? 10 miliar. Ya, HPS-nya 10 miliar. Artinya, ketika HPS-nya 10 miliar, tadi penawaran wajar itu 80% HPS ke atas. Berarti disebutkan penawaran ini wajar ketika nilai penawarannya itu adalah 8 miliar ke atas. Karena 80% dari 10 miliar kan? Berarti 80%-nya minimal 8 miliar. Jadi kalau ada penawaran 8 miliar itu masih disebutkan sebagai penawaran wajar. Penawaran tidak wajar yang di bawah 8 miliar. Nah, kiri. di sini teman-teman, ya, untuk penawaran ini kan 9 miliar. Berarti di atas 8 miliar. Maka penawarannya adalah wajar. Oke, dipahami sampai sini ya? Nah, ini sudah teknis sekali ini. Tapi alhamdulillah ada yang bisa menjawab, mantap. Nah, artinya penawarannya ini wajar, teman-teman ya, karena 9 miliar. Maka
Untuk penawaran yang wajar tadi, besar jaminan pelaksanaannya adalah 5% dikali 5% kontrak. dari nilai nilai kontrak. kontrak atau nilai penawaran terkoreksi gitu. Nah, maka jawaban yang mana? C. Yang C. Oke, betul sekali. Mantap ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus kita pelajari satu persatu, baru teman-teman bisa menjawab dengan mudah. Ini sebenarnya soal yang mudah ketika teman-teman paham. Tapi ketika belum paham, ya, apalagi tidak pernah baca modul, malas ikut sesi Zoom, sering bolos ya, sering izin, nah itu akan sulit nanti, kesulitan ketika ujian ya. Sehingga saya harapkan sekali lagi teman-teman bisa masuk kelas ya on time ya. Kecuali mungkin ada sibuk itu teman-teman bisa izin di grup dan wajib nonton rekaman tentu saja. Kemudian lanjut lagi untuk materi swakelola. Nah, materi swakelola tadi sudah saya sebutkan ya gambarannya seperti apa, soal-soal identifikasi. Di sini ada contoh soal yang sederhana sebenarnya ya. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada PPK di suatu instansi ya. Di sini disebutkan PPK pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten XYZ. Menyelenggarakan kegiatan swakelola, sosialisasi wawasan kebangsaan dengan organisasi kepemudaan yang berbadan hukum. Jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka dilakukan perubahan kontrak antara PPK bersama dengan siapa? Gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu. Untuk soal seperti ini adalah soal identifikasi, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman cari jawabannya di modul itu tidak akan ketemu, akan sangat sulit menemukan jawabannya. Maka cara menaklukkan soal-soal seperti ini, soal-soal identifikasi, adalah dengan memahami konsepnya dan mengenali kata kunci. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, ini yang ditanyakan PPK berkontrak dengan siapa? Gitu. PPK melakukan adendum kontrak, ya, melakukan perubahan kontrak dengan siapa? Gitu. Berarti teman-teman harus tahu dulu, ini swakelolanya tipe berapa? Kalau sudah tahu tipe berapa, teman-teman akan tahu siapa tim pelaksananya. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi kantor Kesbangpol ya. Dia swakelola dengan organisasi kepemudaan. Untuk tipe swakelola itu ada 4, teman-teman. Tipe 1, ketika swakelola itu dilaksanakan sendiri oleh instansi pemilik anggaran. Dalam hal ini, pemilik anggarannya adalah kantor Kesbangpol. Berarti dia melakukan swakelola sendiri ke dirinya. Tapi di sini disebutkan bahwa dia swakelolanya ke organisasi kepemudaan, berarti bukan tipe 1 ya. Nah, ada lagi namanya tipe 2, teman-teman. Tipe 2 ketika pelaksana swakelola itu dari instansi lain. Nah, jadi kita harus kenali ini si Kesbangpol lakukan swakelola. Swakelolanya dengan siapa? Organisasi kepemudaan. Apakah organisasi kepemudaan ini merupakan instansi pemerintah atau merupakan KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah? Karena yang tipe 2 tadi ketika instansi itu ya KLPD penanggung jawab anggaran dalam hal ini Kesbangpol bekerja sama dengan KLPD lain. Berarti dia kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain. Dalam hal ini di soal disebutkan bahwa Kesbangpol kerjasama dengan organisasi kepemudaan. Berarti bukan KLPD lain. Maka bukan swakelola tipe 2, teman-teman. Ya, clear ini? Yang clear kasih jempol dong di kolom chat. Yang sudah clear tipe 1, tipe 2, mana jempolnya? Nah, jempolnya. Belum ada nih yang kasih jempol. Clear. Oke, yang lain di mana? Baru Mas Kahfi nih. Yang lain di mana? Clear? Tipe 1 udah clear? Tipe 2 aman? Oke, ya. Nah, lanjut lagi. Untuk swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 ini sama dengan tipe 2, tapi pelaksananya dari organisasi masyarakat. Nah, di sini kita lihat lagi. Kesbangpol kerjasama dengan siapa? Organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini merupakan organisasi masyarakat, teman-teman. Maka, untuk soal ini masuknya ke tipe yang ketiga. Ya. Dan untuk tipe 4 itu ketika swakelola ke kelompok masyarakat ya atau Pokmas. Jadi ini tipe 3 ya. Maka untuk tipe 3
si PPK berkontraknya dengan ketua dari organisasi kepemudahan itu. Maka jawabannya adalah C. Mudah ya? Sudah tahu konsepnya. Ya? Oke. Ini sudah langsung bahas kisi-kisi nih. Kalau yang belum baca modul, belum pernah nonton rekaman di YouTube, nah ini pasti akan bingung. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita akan ulang ya, pelan-pelan belajarnya. Kemudian untuk materi terakhir, materi ke-6, ya kurang lebih ada sekitar 5 nomor ya, 5 atau 6 nomor yang keluar. Di situ ada konsep dasar SCM, ada keterkaitan PBJ dengan SCM, dan juga ada penerapan SCM dalam PBJP. Nanti kita akan pelajari seperti apa ya konsep dasar dan lain-lain ini. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, bahwa di materi SCM atau pengantar manajemen rantai pasok, di situ banyak istilah-istilah asing ya, menggunakan istilah asing sehingga teman-teman perlu pahami dengan baik seperti apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu. Di sini ada contoh soal. Salah satu tugas dari PPK, jadi ketika teman-teman baca soal ujian, salah satu cara atau teknik untuk menjawab soal dengan cepat, ya efisiensi waktu itu adalah dengan membaca cepat. Nah, membaca cepat itu, ketika teman-teman baca sini, ini kan ada tulisan pejabat pembuat komitmen, maka bacanya langsung PPK. Ketika ada tulisan pengguna anggaran, maka bacanya adalah PA. Ada tulisan kuasa pengguna anggaran, bacanya adalah KPA. Ada tulisan pengadaan barang jasa pemerintah, maka bacanya adalah PBJ. Seperti itu ya, teman-teman, cara membaca cepat. Jadi baca cepat itu bukan kita bacanya secara cepat. Salah satu tugas pejabat pembuat komitmen bukan seperti itu ya, tapi kita meringkas ya, kita singkat istilah-istilah yang ada di situ. Oke, salah satu tugas PPK adalah melakukan pengendalian kontrak sebagai upaya dalam menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tugas PPK tersebut merupakan gambaran penerapan dari siklus manajemen rantai pasok yang mana. Nah, untuk materi rantai pasok ini, teman-teman, ada yang namanya tahapan-tahapan ya atau alur proses manajemen rantai pasok itu. Tentu saja ya, alur prosesnya ketika memulai manajemen rantai pasok itu selalu dimulai dari tahap perencanaan terlebih dahulu. Ya, atau istilahnya itu adalah plan di dalam SCM ini. Dari setelah dilakukan perencanaan, maka ada kita akan melakukan yang namanya source ya, yaitu pencarian pasokan. Jadi dicari di mana ini sumber penghasil. Misalnya kalau SCM itu ada pengadaan meja kerja, misalnya meja kantor, maka kita buat perencanaan dulu. Ini tahun anggaran berikutnya, tahun anggaran 2025 misalnya, kita membutuhkan meja kantor. Nah, itu namanya perencanaan kan? Kita butuhkan anggaran pada saat kita hitung ternyata anggarannya adalah 2 juta. Nah, itu namanya perencanaan. Ketika kita sudah masuk ke tahun anggaran 2025, maka dilakukan bukan lagi perencanaan, tetapi kita mulai melakukan yang namanya source. Kita cari pasokannya. Meja kerja tadi siapa yang bisa buat? Ya, kita buatnya di mebel. Oh, mebelnya yang mana? Yang ini gitu. Maka dilakukan pemilihan penyedia di situ. Itu namanya sourcing, teman-teman. Setelah dilakukan source ini, maka akan dilanjutkan dengan proses make atau proses produksi ya. Biasanya kita menyebutnya sebagai proses kontrak gitu. Jadi proses make pembuatan. Meja tadi ketika di source sudah dicari penyedianya, misalnya tukang mebel yang A gitu, dia bisa membuat meja kerja. Nah, nanti kita kan akan berkontrak. Ketika berkontrak, si penyedia tadi, si mebel tadi itu akan membuat meja tersebut. Itu namanya make. Setelah meja itu jadi, maka akan di-delivery ke kota atau ke kantor kita. Ya, akan diantarkan, akan dikirim ke kantor kita. Itu namanya deliver, teman-teman. Jadi itulah 4 tahapan dalam proses manajemen rantai pasok. Nah, kita kembali ke soal ya. Di soal ini tadi disebutkan tugas PPK tersebut merupakan gambaran dari siklus yang mana. Nah, di sini yang disebutkan adalah pengendalian kontrak. Dari apa yang saya gambarkan tadi, pengendalian kontrak itu ada di tahapan mana, teman-teman? Ini pengendalian kontrak terkait mutu dari pekerjaan sesuai dengan kontrak. Berarti ada di tahapan Make. di tahapan produksi ya. Ketika si mebel tadi itu membuat meja, di situ sudah kita awasi. Bagaimana apa bahan yang digunakan, apakah sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Bagaimana
kerapian dari meja yang dia buat itu. Apakah sesuai ukurannya, bagaimana tingginya. Kalau kita tidak awasi, ya, kita tidak lakukan quality control di situ, maka tentu saja, ya, atau bisa saja meja yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh meja untuk rapat yang besar, tapi yang dibuat malah meja untuk kita duduk, gitu ya, yang dengan ukuran kecil. Nah, maka perlu dilakukan, ya, pengendalian kontrak untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dan itu ada di tahapan make, ya. Oke, mantap nih, bisa jawab semua. Kemudian untuk kisi-kisi soal yang terakhir itu eh, kadang-kadang, ya, teman-teman, masih ada soal yang keluar terkait resiko, ya. Resiko juga bahan data informasi yang dibutuhkan. Itu ada di materi perencanaan, materi pemilihan, ya, materi kontrak, dan juga materi swakelola. Itu ada di dalam modul, ada tabel bahan data, ada juga tabel resiko. Seperti itu. Jadi bisa open book untuk resiko ataupun bahan data ini. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya, gambaran kisi-kisi soal ujian. Di sini saya lihat sepertinya sudah ada bertanya di kolom chat, ya. Ini baru saya buka dari oh, ini masih komplain belum ada suara, ya. Belum ada suara. Oh, oke, aman-aman. Ini tadi, ya. Soalnya hari ini kan nggak ada admin tadi kan. Adminnya izin dulu. Jadi tanpa musik kita tadi. Oke. Yang bertanya ini dari, oh, aman semua nih, dari Mas Kahfi. Apakah perbedaan 3 dan 4 swakelola terletak pada badan hukumnya? Ya, kalau untuk syarat swakelola, ya, untuk tipe-tipenya, kalau ormas itu ada syaratnya harus berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan, seperti itu, ya. Sedangkan untuk kelompok masyarakat itu harus berada di dalam lokasi yang sama, seperti itu, teman-teman. Nanti untuk detailnya kita akan pelajari ketika kita sudah sampai di pembahasan materi swakelola. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, terkait kisi-kisi soal ujian tadi? Silakan. Dari Mas Adi, perbedaan yang signifikan terkait tipe swakelola. Kalau yang signifikan, kalau untuk tipe 1, kalau di soal ujian, ya, ketika teman-teman ketemu soal ujian, teman-teman kan akan lakukan identifikasi untuk soal-soal swakelola. Jadi teman-teman fokusnya ke kata kunci. Kata kuncinya, teman-teman cari di dalam soal siapa pemilik anggarannya. Itu yang harus terlebih dahulu teman-teman cari. Di soal pasti disebutkan. Di Kementerian Pendidikan, berarti Kementerian Pendidikan pemilik anggarannya. Di Kementerian Kesehatan terdapat anggaran untuk pembangunan rumah pos jaga, misalnya seperti itu. Berarti pemilik anggarannya adalah Kementerian Kesehatan. Itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Setelah teman-teman pahami itu, ya, teman-teman temukan kata kunci itu, maka yang kedua yang harus teman-teman cari tahu adalah siapa pelaksananya. Itu ada di soal. Misalnya, di soal itu disebutkan ada dinas peternakan, ya. Kemudian dinas peternakan ini ada pengadaan untuk vaksinasi, akan dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Nah, cari di situ. Oh, pengadaannya, swakelolanya adalah vaksinasi. Nanti dicari lagi di situ, siapa pelaksananya. Nah, sebutkan di dalam soal tadi. Akan dilaksanakan, ya, dinas peternakan tadi akan menyerahkan proses vaksinasi ini kepada perkumpulan dokter hewan, misalnya seperti itu, ya. Nah, kita temukan siapa pelaksananya. Oh, dokter hewan, kemudian dinas peternakan. Maka yang teman-teman akan cari tahu di situ, ya, untuk bisa menjawab pertanyaannya, karena pertanyaannya itu biasa yang ditanyakan siapa yang akan menjadi tim pengawas, biasanya seperti itu, atau siapa yang akan menjadi tim persiapan. Karena penyelenggara swakelola itu ada 3, ya, ada tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas. Nanti kita akan pelajari detail di materi swakelola, teman-teman. Nah, intinya teman-teman temukan dulu, ya, itu tipe berapa seperti yang tadi, ya, ada dinas peternakan, swakelola ke perkumpulan dokter hewan, ya. Dokter hewan itu yang namanya perkumpulan, berarti dia adalah asosiasi. Asosiasi ini masuk ke organisasi masyarakat, teman-teman. Berarti swakelolanya adalah tipe 3. Maka ketika di soal itu ditanyakan siapa yang akan menjadi tim persiapan. Nah, untuk swakelola, ketika swakelolanya tipe 1 dilaksanakan sendiri,
maka yang akan menjadi tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas dari instansi itu sendiri. Ya, misalnya Kementerian Pendidikan akan ada swakelola, misalnya pembangunan sekolah, ya, swakelolanya ke sekolah itu sendiri, misalnya komite sekolah yang akan membangun sekolah itu, sekolah kan dibawahi oleh Kementerian Pendidikan atau misalnya di bawah Dinas Pendidikan, ya, untuk skop kecilnya. Nah, maka sekolah tadi karena dibawahi oleh Dinas Pendidikan, berarti itu masuknya di Swakelola tipe 1, teman-teman. Karena dia satu instansi, seperti itu ya. Nah, Swakelola tipe 1. Kalau tipe 1 tadi berarti tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas, semuanya dari unsur instansi itu, ya, instansi pemilik anggaran. Gitu ya. Nah, tipe 2, karena pelaksananya dari instansi lain, maka tim persiapan dan tim pengawas, ya, itu dari penanggung jawab anggaran. Tapi pelaksananya dari instansi lain, ya. Nah, kalau tipe 3 sama dengan tipe 2. Tim persiapan, tim pengawas dari KLPD, penanggung jawab anggaran. Tapi tim pelaksana berasal dari organisasi masyarakat. Seperti yang tadi ya, ada Dinas Peternakan, soal kelola ke Perhimpunan Dokter Hewan, ya. Maka ketika ditanyakan pada soal ujian itu, ya, ditanyakan siapa tim persiapan, siapa tim pelaksana, siapa tim pengawas. Maka jawabannya adalah tim persiapan dan tim pengawas adalah dari Dinas Peternakan, karena dari penanggung jawab anggaran. Sedangkan tim pelaksana dari organisasi masyarakat, dalam hal ini Persatuan Dokter Hewan tadi. Gitu ya, Mas Adi. Gimana Mas Adi? Ada gambaran? Clear Mas Adi? Aman? Oke, jelas ya. Kemudian dari Mas Kavi. Berarti pada poin kontrak. Nah, ini ke kontrak kita. Siapa pihak satu dan pihak duanya? Nah, ini nanti kita pelajari ya pada saat materi kontrak. Jadi di dalam berkontrak ya kontrak ini kan merupakan perjanjian ya antara kedua belah pihak. Maka pihak satunya adalah KLPD penanggung jawab anggaran, gitu ya. Dalam hal ini KLPD penanggung jawab anggaran itu adalah ada namanya pejabat penandatanganan kontrak, teman-teman. Beliaulah yang akan menandatangani kontrak itu. Pejabat penandatanganan kontrak itu adalah PA, KPA, ataupun PPK, teman-teman. Ya, jadi ada 3 pejabat penandatanganan kontrak. Jadi si pejabat pembuat komitmen ini belum tentu dia sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Karena kewenangan PPK dalam menandatangani kontrak itu sudah dicabut sejak terbitnya Perpres 16 2018. Jadi PPK tidak punya kewenangan untuk melakukan tanda tangan kontrak, kecuali dilimpahkan oleh PA ataupun KPA. Gitu ya. Nah, maka pihak pertama adalah si pejabat penandatanganan kontrak itu, apakah PA KPA atau dilimpahkan kepada PPK, dan pihak kedua adalah penyedia barang jasa. Seperti itu, Mas Kavi. Gimana, Mas Kavi? Aman? Clear? Jelas? Gimana? Mas Kavi, clear? Aman ya? Oke, aman ya? Nah, oke, clear. Mas Adi, kalau tipe 3 berarti ketiga pelaksana beda ya. Kalau tipe ketiga berarti pelaksananya dari organisasi masyarakat ya, gitu. Jadi kita lihat di dalam soal ujiannya, apakah itu masuk tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Kalau tipe 2 tadi berarti organisasi kemasyarakatan atau bukan instansi pemerintah yang menjadi pelaksana dari swakelola itu. Ya, oke. Dari Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, monggo Mbak. Baik, terima kasih Bu Dila. Saya mau bertanya Bu, misalkan begini Bu, ada apa namanya kegiatan yang outputnya adalah penyusunan dokumen peraturan kepala daerah misalkan. Nah, penyusunan dokumen peraturan kepala daerah tersebut membutuhkan tenaga akademisi atau bisa dibilang sebagai beliau ditunjuk sebagai tenaga ahli perwakilan dari suatu universitas untuk membantu menyusun dokumen peraturan kepala daerah tersebut gitu. Nah, apakah si tenaga ahli yang ditunjuk dan diberikan surat tugas oleh universitas terkait itu masuk ke swakelola tipe 2 atau dia hanya sebagai apa ya Bu? Sebagai penyedia jasa gitu Bu. Seperti apa ya Bu? Kemudian bentuknya
kerjasama seperti apa, menggunakan KAK atau bagaimana? Terima kasih Bu Dila. Oke, mantap sekali nih pertanyaannya Mbak Hanifah. Nah, jadi tadi ada penyusunan dokumen peraturan daerah. Dokumen peraturan daerah ya, ketika kita susun itu bisa kita susun sendiri atau tidak oleh instansi kita. Misalnya saya di Dinas Koperasi UMKM itu akan dilakukan penyusunan peraturan daerah tentang bagaimana UMKM itu bisa membangun usaha ya atau berjualan seperti itu, ada peraturan daerah khusus. Apakah kami di Dinas Koperasi UMKM itu bisa menyusun rancangan perda itu sendiri? Gimana? Bisa? Bisa. Bisa ya? Berarti kalau bisa dilakukan itu namanya tipe 1. Tapi misalnya di Kolaboratif, Bu. Dinas boleh, kolaborasi boleh. Misalnya di Dinas Koperasi UMKM ini ternyata butuh bantuan dari tenaga ahli ya, seperti yang Mbak Hanifah sebutkan tadi dari universitas ya, sebutlah Universitas A gitu. Maka itu swakelolanya bukan lagi swakelola tipe 1, kecuali ketika tenaga ahlinya ya, misalnya 1 orang, tetapi kolaborasi seperti yang siapa tadi yang sebutkan? Mas Kavi ya, kolaborasi. Jadi dari Dinas Koperasi UMKM ya, pelaksana swakelolanya misalnya yang tim penyusun ranperda tadi itu ada 3 orang, kemudian butuh tenaga ahli dari universitas misalnya 1 orang, berarti ada 4 orang. Nah, maka itu masih masuk di swakelola tipe 1, teman-teman. Karena swakelola tipe 1 itu boleh menggunakan tenaga ahli dengan ketentuan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana swakelola yang dari internal ya. Berarti tadi kan 3 versus 1 berarti masih bisa. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana internal, maka itu bukan lagi tipe 1. Ketika itu terjadi, ya, kita lihat lagi universitasnya universitas negeri atau swasta. Kalau universitas negeri, berarti dibawahi oleh Kementerian Pendidikan. Masuknya ke tipe 2, teman-teman. Karena instansi pemerintah, kan? Tetapi kalau PTS, ya, swasta yang tidak dibawahi oleh Kementerian Pendidikan, maka itu masuknya ke organisasi kemasyarakatan. Jadi masuk tipe 3. Gitu, Mbak Hanifah, ya. Nah, jadi dilihat kembali universitasnya apakah milik pemerintah atau bukan. Kalau milik pemerintah berarti tipe 2, kalau bukan milik pemerintah ya, kalau swasta gitu berarti masuknya tipe 3. Untuk kontraknya menggunakan kontrak swakelola. Ya, untuk kontrak swakelola itu sudah ada formatnya ya, sudah ada model dokumen swakelola. Itu nanti ketika teman-teman sudah lulus nanti saya share ya. Karena di grup alumni itu sudah saya share contoh-contoh dokumennya yang bisa teman-teman gunakan. Kalau untuk saat ini, nantilah setelah selesai pembelajaran baru saya share ya, supaya tidak bingung kepalanya membaca. Seperti itu, Mbak Hanifah. Gimana Mbak Ada Hanifah? tambahan, Bu. Berarti Gimana? Mbak Hanifah dulu. ya, berarti ini ya Bu, kalau misalkan dilakukan kolaborasi di antara internal dinas tersebut dengan si tenaga ahli, kata kuncinya ada di 50% atau tidak itu ya Bu ya. Betul, jumlah tim pelaksana ya. Baik Bu, terima kasih sudah jelas. Sedikit, Mas Bu. Kavi tadi ingin menambahkan, monggo. Jadi kan tadi ada ini model tipe ini ya, swakelola. Jadi kalau misalnya boleh diselesaikan di internal organisasi tipe 1. Kalau misalnya dia membutuhkan orang, tadi tipe 1 ada tambahan juga, kalau ada tenaga ahli di mana syaratnya 50% ya, di bawah 50% daripada internal, maka dia tetap Bukan di swakelola bawah, tipe 1. maksimal ya, Maksimal ya? karena tidak boleh melebihi 50%. Berarti maksimal Ya, oke. 50%. Itu ya. Nah, kedua dia melibatkan ini LKPD lain. Nah, yang ketiga ini misalnya ada ini, dia misalnya kan nih contoh kasusnya tadi pengesahan dokumen peraturan, di mana dia kalau peraturan ini ada sesuatu yang terkait dengan hukum, maka dia harus melibatkan misalnya lembaga advokasi atau kayak pengacara. Jadi misalnya dia sudah melibatkan LKPD yang lain, dia juga melibatkan anggota masyarakat yang berbadan hukum, seperti itu. Bagaimana kira-kira, Bu? Jadi ada 3 lembaga, jadi internal, LKPD lain, dan kemudian ada organisasi ini, masyarakat yang mungkin advokat atau apa begitu. Kira-kira bagaimana model ininya, Bu? Nah, kita lihat lagi tadi ketentuannya, tenaga ahlinya ini melebihi 50% jumlah internal ya, Kalau pelaksana kemungkinan internal ya. atau
Kalau Nah, tidak kalau misalnya melebihi 50%, atau ya, kalau melebihi 50% berarti masuknya ke tipe 2 ketika pelaksananya adalah pemerintah ya, instansi pemerintah lain, atau masuknya ke tipe 3 ketika pelaksananya adalah yang swasta gitu, atau yang bukan swasta, yang organisasi kemasyarakatan seperti itu. kalau kombinasi Bu, jadi misalnya dia ada internal, ada LKPD lain, ada organisasi masyarakat yang terlibat, namanya juga aturan, biasa banyak pihak yang ini dilibatkan. Dan Nah, kadang punya potensi lebih dari 50% dari internal itu sendiri, Bu. kalau saran saya supaya tidak ribet, yang internalnya ditambahin lagi gitu ya, Oh, supaya begitu, Bu, tenaga ya. ahlinya tidak melebihi 50% dari Oke, jumlah. oke, oke. Karena ketika tidak ditambah ya, itu kan kita jadi bingung kan, ini masuknya ke Oh, tipe 2 bisa kita kasih ke tipe 2, gitu ya. tenaga ahlinya tipe 2 yang tentukan gitu kan, bukan kita Iya, lagi, karena mereka iya. pelaksananya gitu. Gitu, Bu ya. Kan? Oke, siap, siap. Jadi bisa tipe 2, tipe 3 bisa, tapi mungkin kita sampaikan ke pelaksana swakelola, nanti tenaga ahlinya sebaiknya yang speknya seperti ini gitu kan. Oke, oke, siap, Bu, siap. Oke, clear ya. Lanjut lagi ke Mas Julfandra ya. Kategori kelompok masyarakat. Nah, kalau yang ini nanti kita pelajari teknis di materi swakelola ya. Nah, Mas Julfandra ini sudah tidak sabar rupanya untuk belajar swakelola. Pelan-pelan dulu, Mas. Oke. Izin Bu Dila mau bertanya. Ini Mas siapa nih? Mas Sarul ya? Fahrul. Oke. Bu Dila, kan kalau di swakelola itu, umpamanya kita pakai tenaga ahli dari dosen, kan? Itu dosen itu kan pegawai negeri. Nah, pegawai negeri punya NIP. Itu diperbolehkan. Karena yang saya tahu, kalau dia di tenaga ahli yang di umpamanya pengadaan jasa konsultan, itu kan nggak boleh ya Bu ya, dia pegawai negeri. Betul. Nah, apakah di swakelola itu diizinkan Bu mau menggunakan pegawai negeri? Ya, oke. Kalau swakelola nggak ada masalah ya. Nah, swakelola ini seperti halnya ada BIMTEK ya, pelatihan pengadaan. Biasanya mereka ajak saya sebagai narasumber, sebagai tenaga ahli situ, dan saya PNS, dan itu dibolehkan. Itu swakelola, teman-teman. Ya, seperti itu, Mas Sahrul. Ya, siap. Makasih. Oke. Ada lagi, Terus yang teman-teman? kedua tadi saya pertanyaan tadi, ya saya nggak jelas atau nggak dengar. Setelah yang menetapkan pemenang setelah dari Pokja, kan tadi langsung lompatnya ke SIPJB ya. SPPBJ. Nah, pertanyaan saya apa? Itu yang menetapkan siapa? Pokja atau PPK? Oke. Ketika Pokmil ya, misalnya saya Pokmilnya Mas Sarul sebagai PPK ya. Nah, ini ada misalnya ada pembangunan kantor gitu ya, kantor BPSD misalnya. Saya Pokja sudah selesai melakukan pemilihan penyedia, sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang dari tender itu, misalnya Mbak Nila dari Bekasi ya sebagai pemenang gitu. Nah, maka hasil pemenangnya itu akan saya serahkan ke Mas Sarul sebagai PPK. Ketika Mas Sarul sudah menerima berita acara hasil pemilihan penyedia, ya, maka Mas Sarul akan menerbitkan yang namanya SPPBJ, gitu. Sebelum menerbitkan SPPBJ, biasanya Mas Sarul selaku PPK akan mengundang dulu Pokmil melakukan ada yang namanya pre-award meeting kalau untuk pekerjaan konstruksi. Nah, pre-award meeting itu, nah ini kita sudah masuk ke pengendalian kontrak nih, teman-teman. Pre-award itu ketika Mas Sarul sebagai PPK ngundang kami sebagai Pokja ya, selaku Pokja, kemudian Mas Sarul ingin menanyakan kenapa si A ini yang menang gitu ya, tenaga ahlinya seperti apa, atau ketentuan persyaratan yang lain itu sudah terpenuhi seperti apa, maka Pokja nanti akan menjelaskan ya kepada si PPK seperti ini sudah terpenuhi dokumen-dokumennya seperti ini dan lain-lain, dan Mas Sarul sebagai PPK itu boleh menolak hasil penetapan pemenang. Nah, itu dibolehkan. Misalnya Mas Sahrul tidak setuju nih dengan Pokja. Karena Mas Sahrul beranggapan bahwa si penyedia ini kan sudah di blacklist di Kabupaten X, kok di Pokja ini malah dimenangkan gitu kan. Nah, itu bisa ditolak oleh si PPK gitu. Nah, ketika PPK menolak dan Pokmilnya menyampaikan bahwa iya, itu mungkin udah di blacklist di kabupaten lain, tapi tidak di blacklist secara nasional. Sehingga di aplikasi SPSE itu mereka tetap ada, bisa keluar gitu kan.
Nah, maka ketika terjadi perseteruan seperti itu, Pokmilnya kekeh dengan hasil penetapan pemenang dan PPK-nya juga tidak mau menerima hasil pemenang, maka yang akan memutuskan itu adalah PA-KPA. Ini ada di soal ujian, pernah keluar soal seperti itu, Mas Sarul. Ya, jadi seperti Siap. itu. Baik, Bu. Oke, Makasih. Ya. aman ya? Oke. Kita ke Mbak Mega. Mbak Mega buat tandai sticky note biar nggak terlalu banyak dan bingung. Itu kita tandai sesuai prediksi. Iya, betul sekali. Nanti ditandai sesuai prediksi. Teman-teman bisa menonton kembali rekaman hari ini ya untuk melihat kembali ya prediksinya tadi di poin-poin mana saja yang saya sebutkan. Sehingga ketika teman-teman nanti baca modul, nah teman-teman akan mulai melakukan itu, mulai menandai modul-modul ya. Meng-highlight ya modul-modul yang ada itu yang teman-teman baca dengan apa kata-kata kunci yang saya sebutkan tadi. Nanti di hari Senin itu beda modul, itu teman-teman akan dikasih kata-kata kunci tadi supaya teman-teman bisa langsung meng-highlight modulnya teman-teman ya. Dan nanti ketika sudah di print out teman-teman tinggal kasih sticky note di situ. Gitu Mbak Mega ya. Kemudian Mas Adi, kalau dua-duanya menolak pemenang, balik lagi ke PA. Dua-duanya ini maksudnya gimana? Mas Adi mau open mic, monggo. Oh, misalnya si PPK nolak, kemudian PA-nya nolak, apa gimana? Pokmil dengan KPA-nya mungkin nolak, Bu. Mil dengan tadi PPK dengan Pokmilnya mungkin nolak. Pokmil dengan ini Pokmil dan PPK, maksudnya dua-duanya menolak. Misalnya si PPK-nya menolak kan, menolak untuk menetapkan si penyedia tadi itu, si pemenang tender tadi itu sebagai penyedia barang jasa. Jadi si PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ, artinya tidak bisa berkontrak di situ. Tapi si Pokmilnya juga tidak mau untuk melakukan tender kembali, ya. Nah, seperti itu tidak mau untuk melakukan proses pemilihan lagi. Maka yang menentukan adalah PA-KPA. Ketika PA-KPA setuju dengan PPK, ya, setuju untuk menolak hasil penetapan pemenang, maka si Pokmil akan melakukan ya penunjukan terhadap calon pemenang berikutnya. Karena calon pemenang itu biasanya ada 3, teman-teman. Ada calon pemenang 1, calon pemenang 2, calon pemenang 3. Ya, jadi ada cadangannya gitu. Ya, tapi kalau si PA ya setuju dengan si Pokmil, maka PPK ketika PPK yang melakukan penandatanganan kontrak, maka PPK ya harus menandatangani kontrak. Ketika PPK-nya tetap nggak mau, dia tolak, maka si PA ini kan pejabat penandatanganan kontrak kan, maka si PA yang dapat melakukan penandatanganan kontrak itu. Ya, tapi kalau saya PPK-nya kemudian tidak sesuai ya saya mundur aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu Mas Adi. Gimana Mas Adi? Jadi kembalikan ke pemenang kedua. Betul sekali. Nanti Pokmil menunjuk pemenang kedua ya sebagai yang ditetapkan sebagai pemenang seperti itu. Dari Mas Sahrul, kalau tidak ada cadangan. Nah, kalau tidak ada cadangan, biasanya hanya satu calon pemenang dan ditetapkan sebagai pemenang. Kalau tidak ada cadangan, berarti dilakukan tender kembali, gitu kan? Nah, tapi siap-siap terjadi sengketa di situ ya, dikomplain habis-habisan sama si pemenang tender tadi itu. Tapi ketika PPK punya dasar-dasar hukum yang jelas, ya punya alasan kenapa menolak itu, ya tidak ada masalah teman-teman. Seperti itu ya. Oke, clear semuanya? Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini sebenarnya pertanyaannya masih seputar kisi-kisi soal ujian ya, tapi ini udah nyerempet ke pembahasan materi. Nanti kita akan bahas total, tuntas teman-teman di bedah modul. Ini agak panjang pembelajaran kita, mulai dari bedah modul, kemudian kita akan zoom, review materi, dan pembahasan tryout. Seperti itu ya. Oke, Mas Adi harus Siap. kuat bukti dukung. Iya, betul sekali. Ya, harus dikuatkan bukti dukung. Makanya kita sebagai Pokmil misalnya ya, ketika kita melakukan proses pemilihan penyedia, tentu saja kita kan sudah harus tahu kenapa ini yang kita menangkan. Jadi kita punya kertas kerja di situ. Ya, sehingga ketika ada PPK yang nolak, nah kita sajikan kertas kerja kita tadi. Ini kita sudah lakukan proses evaluasi secara benar. Ini seperti ini yang kami lakukan. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Clear? Aman? Sudah siap Aman, untuk Bu. belajar di hari Senin? Siap? Ya. Gimana? Mana yang siap nih? Komen Ibu, dong. modulnya kok belum dikirim, Bu ya? Di deskripsi grup, ada nggak? Siap. Ada? Di deskripsi grup. Nanti diklik, di situ ada link materi.
Nanti diunduh di situ, teman-teman. Ya, Siap, siap. oke. Sudah pada ready semua? Nah, kalau sudah pada ready, gimana komitmennya teman-teman sebelum belajar hari Senin? Apakah teman-teman sudah siap untuk membaca modul 1 sebelum mulai pembahasan bedah modul di hari Senin nanti? Yang sudah ready, Ya, Bu. kasih dong yang banyak di kolom chatnya, mana? Yang Ya, sudah Bu. siap untuk baca modul ya, komitmennya ya. Jangan lupa baca modul dulu sebelum masuk kelas. Oke, kalau gitu udah pada siap semua. Sampai ketemu di hari Senin ya. Insya Allah hari Senin teman-teman akan dipandu oleh para tutor ya untuk melakukan bedah modul. Saya harapkan teman-teman aktif untuk bertanya ya dan juga berdiskusi dengan para tutor sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari sesi pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Teman-teman sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tidur semua. Dadah. Jangan lupa belajar ya malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Assalamualaikum. makasih. Makasih, Bu Bu. Dila. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. Selamat malam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Malam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.